Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah, azzakumullahu jami'an. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengkaruniakan kita semua dengan segala nikmatnya yang tidak ternilai, yang tidak terhitung jumlahnya. Mulai dari nikmat hidayah, nikmat iman yang dimasukkan ke dalam hati masing-masing dari kita, yang tampaknya ketika kebenaran itu sampai kepada kita, tidak akan terbuka hati kita untuk menerimanya. Nikmat taufik di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk beriman kepadanya, mengikuti Rasulnya, dan mengamalkan segala apa yang diperintahkan kepada kita, dan meninggalkan apa yang Dia larang. Karena tidak semua hamba Allah itu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kepadanya hidayah, sampai kepadanya wahyu. Hatinya pun meyakini itu benar, namun terkadang karena belum diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia masih belum mampu untuk melaksanakan atau belum ingin untuk mengikuti. Ma'asyiral muslimin, oleh karenanya senantiasa harus kita ingat bahwasannya nikmat ini nikmat yang besar. Jangan kita merasa bahwasannya kebaikan yang kita capai, kita raih sampai saat ini, segala amal soleh yang kita persembahkan kepada Allah itu adalah hasil jerih payah kita sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, langsung saja kita melanjutkan pembahasan tentang bab bahwasanya bagian dari iman itu adalah bersabar terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Dan sudah dibaca sebelumnya beberapa dalilnya. Kita masuk kepada dalil yang keempat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain Allahumma amin. Wa an Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza aradallahu bi'abdihi khairan ajjala lahu bil 'uqubati fid dunya wa idza arada bi'abdihi syarra amsaka 'anhu bidanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah menginginkan kepada hambanya sebuah kebaikan, maka Allah akan menyegerakan baginya hukumannya di dunia. Dan jika Allah menginginkan bagi hambanya itu keburukan, maka Allah menahan darinya balasan dosanya sampai Allah akan menyempurnakan balasan itu nanti di hari kiamat. Ikhwatil aizza, di dalam dalil yang keempat ini penulis Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala setelah menyebutkan tentang kewajiban sabar,
tentang salah satu contoh hal-hal yang bertentangan dengan sabar, seperti memukul pipi, meratapi orang yang sudah meninggal, dan yang lain sebagainya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan hadis ini sebagai motivasi bagi orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah apapun bentuknya, yaitu dengan menyebutkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwasanya apa yang dihadapi oleh seorang hamba di muka bumi ini, di kehidupan dunia ini, itu adalah hukuman dari dosa yang telah dia kerjakan. Hukuman dari dosa yang telah dia kerjakan, dan hukuman itu disegerakan di dunia, sehingga nanti di akhirat maka dia akan lebih ringan hukumannya, atau bahkan tidak ada lagi dosa yang tersisa, sehingga dia di akhirat pun tidak perlu merasakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, karena sudah disegerakan hukumannya di dunia. Nah, ini adalah kebaikan, salah satu kebaikan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya. Dan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah ada kisah salah satu orang sahabat yang menuntut li'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'an itu seorang suami menuduh istrinya berzina. Suami diberi hak oleh Allah untuk bisa menuduh istrinya berzina tanpa perlu mendatangkan saksi, karena suami itu adalah laki-laki yang paling dekat dengan seorang wanita, dengan istrinya, sehingga bisa mengetahui apa yang tidak diketahui oleh orang lain. Maka jika suami meyakini istrinya telah berzina, maka dia berhak untuk melakukan li'an. Di antara hikmahnya li'an itu adalah ketika sang suami tidak ingin dinisbatkan kepada dirinya anak hasil zina istrinya. Wal'iyadzubillah. Jadi jika seorang suami mengetahui istrinya berzina, dan la qadarallah, kita berdoa tidak sampai seperti itu terjadi pada salah satu di antara kita, istrinya hamil, secara syariat anak yang dikandung istri itu semuanya dinisbatkan kepada suami. Itu secara syariat. Meskipun secara zahir jelas-jelas terlihat bukan anaknya. Jadi meskipun secara zahir jelas-jelas bukan anak laki-laki itu, selama seorang wanita itu statusnya adalah istri orang, maka anak yang dia lahirkan itu semuanya dinisbatkan kepada suaminya. Andai kata seorang suami kemudian tidak ingin dinisbatkan kepadanya anak yang dilahirkan oleh istrinya, maka dia harus melakukan li'an. Yang li'an itu bersumpah di hadapan hakim bahwasanya istrinya telah berzina, dan laknat Allah akan jatuh kepadanya jika dia berdusta. Lalu kemudian sang istri membalas dengan sumpah yang membantah itu, bahwasanya dia tidak melakukan apa yang dituduhkan, dan laknat Allah jatuh atas dirinya jika sang suami jujur, benar. Nah, jika sudah terjadi li'an, maka terputuslah hubungan suami istri dan tidak boleh rujuk selama-lamanya. Ini konsekuensinya. Nah, Rasulullah terjadi kasus li'an ini yang ingin kita jelaskan intinya. Rasulullah kemudian menghibur, atau Rasulullah bukan menghibur, mohon maaf, Rasulullah mengancam
menakut-nakuti sang suami dan sang istri dengan ancaman hati-hati berbicara. Kepada sang suami dikatakan hati-hati dengan tuduhanmu, betul atau tidak? Kata Rasulullah, inna adabad dunya ahwanu min adabil akhirah. Sesungguhnya adab di dunia itu lebih ringan daripada adab di akhirat. Jadi kata Rasulullah kepada sang suami, hati-hati kamu kalau bersumpah, kalau menuduh istrimu, ya. Kalau kamu sabar dengan istrimu itu, andai kata kamu memang tidak suka, itu lebih ringan daripada nanti adab di akhirat. Nah, kepada sang istri Rasulullah juga mengucapkan yang sama. Ya, kamu hati-hati dalam bersumpah. Kalau seandainya memang tuduhan sang suami itu betul, maka istri sang wanita yang sudah dituduh dili'an oleh suaminya berzina itu, dia dirajam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dia dirajam. Kalau kamu kemudian benar memang apa yang dituduhkan oleh suamimu itu, kalau kamu berdusta dalam sumpahnya nanti akan diadab di akhirat. Tapi kalau kamu tidak membantah, kamu dirajam. Maka oleh Rasulullah dikatakan, adabud dunya ahwanu minal akhirah. Adab di dunia itu jauh lebih kecil daripada adab di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Jadi demikianlah seorang mukmin itu yang tauhidnya kuat, ketika dia tertimpa musibah, langsung secara otomatis dalam pikirannya itu akan teringat ini adalah satu takdir Allah. Ya, sadar dia, ini satu adalah takdir Allah, tidak bisa ditolak. Kemudian yang kedua, dia langsung ingat hadis ini adalah kebaikan yang diinginkan oleh Allah. Sehingga dia langsung berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian mencela, bukan kemudian mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak disenangi oleh Allah. Banyak di antara kita yang karena mungkin sedang lemah imannya, atau memang tidak pernah dikuatkan imannya, ketika tertimpa musibah menuduh kepada Allah hal-hal yang tidak baik, yang tidak layak. Ini dia ruginya sudah berkali-kali lipat. Sudah tertimpa musibah yang tidak bisa dihindari, dicatat dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak ridha, bahkan menuduh kepada Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang tidak baik. Allah dikatakan tidak adil, Allah dikatakan zalim, Allah dikatakan tidak sayang kepada dirinya dan lain sebagainya. Padahal ini sudah dinafikan oleh Rasulullah SAW. Allah itu jika menghukum atau menjatuhkan musibah kepada hambanya, itu berarti Allah menginginkan kebaikan. Kemudian yang ketiga, ketika seorang hamba itu tertimpa musibah, satu dia sadar itu takdir Allah. Dua, dia berhusnudzon kepada Allah, berprasangka baik, tahu ini kebaikan yang diinginkan oleh Allah. Yang ketiga, langsung dia sadar ini adalah akibat perbuatannya sendiri. Yang ketiga, langsung dia sadar ini adalah akibat perbuatannya sendiri. Karena sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah tadi, apa yang diturunkan kepada Allah kepada hambanya itu adalah hukuman di dunia, hukuman yang disegerakan oleh Allah di dunia. Oleh karena itu Rasulullah SAW, dan yang namanya hukuman itu pasti karena dosa, karena adanya dosa. Oleh karena itu tidak ada seorang mukmin pun yang boleh dia mengatakan saya dosa apa, dalam artian dia merasa tidak berdosa. Ya, kalau misalnya dia ucapkan hal itu sebagai bentuk muhasabah, itu baik. Kira-kira saya dosa apa? Lalu dia bermuhasabah. Tapi kalau dia ucapkan memangnya saya dosa apa kok diberi ujian seperti ini, itu adalah tazkiyatun nafs, atau menganggap diri suci yang dilarang, menganggap dirinya suci yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada satupun orang di antara kita yang suci dari dosa. Dan musibah ini besar maupun kecil. Ya, musibah ini
yang berupa hukuman dari Allah itu semua musibah besar maupun kecil. Kadang-kadang kita ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku seiman dan seislam, ketika membicarakan musibah, yang terlintas di dalam pikiran itu seperti musibah meninggal seseorang, sakit yang parah, atau mungkin kejahatan, kriminal, atau mungkin kecelakaan, atau bencana alam. Itu yang mungkin terlintas dalam pikiran kita. Namun musibah itu sebenarnya umum, tidak mencakup hanya hal-hal yang sering kita anggap itu besar, tapi juga hal-hal yang sering kita anggap remeh. Mulai dari seperti katakanlah gelas pecah, piring jatuh pecah, uang jatuh hilang meskipun nilainya tidak seberapa. Ya. Kita hendak makan, makanan kita jatuh tidak jadi dimakan. Musibah itu. Ya. Dan termasuk salah satu bentuk keimanan kita, ya, maksudnya adalah kuatnya keimanan kita ketika kita mengalami hal itu, yang terucap adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, banyak dari kita masih belum terbiasa mengucapkan itu. Sehingga ketika terjadi hal-hal seperti itu, ya, hal-hal seperti itu, dia tidak menganggap itu sesuatu musibah yang itu sebenarnya sudah Allah takdirkan dan bentuknya adalah atau tujuannya adalah hukuman, penghapusan dosa baginya. Sehingga yang ada adalah biasanya hal-hal seperti itu ketika terjadi adalah marah dan lain-lain sebagainya. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa demikian? Karena seringkali kita merasa hal-hal itu adalah sesuatu yang ada di dalam kendali kita. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin, ketika seseorang itu merasa dia itu memiliki kendali terhadap sesuatu, kemudian ternyata sesuatu itu hasilnya atau keadaannya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, seringkali lebih sulit menerimanya dibandingkan sesuatu yang dia sudah yakini dia tidak punya kendali di situ. Ya. Dan ini ma'asyiral muslimin, maka hal-hal seperti ini meskipun terdengar remeh atau kita pandang sesuatu yang kecil, adalah salah satu tanda kuatnya iman kita, kuatnya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang itu semakin dia itu terhubung kepada Allah, segala sesuatunya besar kecilnya itu dikaitkan dengan Allah. Ya, dikaitkan dengan Allah. Dan juga demikian pula di dalam pembahasan syukur. Ya, dalam pembahasan syukur, kalau dalam pembahasan syukur seringkali orang itu merasa senangnya kalau nikmatnya itu besar. Jadi dia kalau misalnya katakanlah kalau mendapat harta uang, baru merasa syukurnya itu kalau nilainya jutaan. Alhamdulillah dapat rezeki gitu kan. Tapi kalau mungkin sekedar 10.000, 20.000, nah, tidak terucap alhamdulillah itu. Masuk rezeki itu, nikmat itu begitu saja. Nah, jadi seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, musibah atau hukuman yang disegerakan ini mencakup segala macam musibah, yang besar maupun yang kecil. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang namanya hukuman atau musibah yang berupa hukuman yang berupa musibah itu bermacam-macam. Di antaranya hukuman atas dosa seseorang yang ditimpakan kepada dirinya sendiri. Ketika dia berdosa, lalu Allah ingin mensucikan dosanya, hukuman yang disegerakan, musibah yang diturunkan sebagai hukuman itu ditimpakan kepada dirinya sendiri. Dia sakit, dia jatuh, dia terluka, hartanya hilang. Itu adalah musibah yang ditimpakan kepada dirinya sendiri. Terkadang musibah yang merupakan hukuman itu ditimpakan kepada orang lain yang ada di sekitarnya yang dia cintai.
yang kuat, ya, penjelasan yang paling kuat, yang paling bisa kita terima itu adalah sang anak itu mendapatkan musibah karena dosa orang tuanya. Karena ketika sang anak mendapatkan musibah, yang merasakan kesusahan terbesar itu adalah orang tua. Yang merasakan kesusahan terbesar itu adalah orang tua. Yang sedih orang tua, yang gelisah orang tua. Sedangkan anak itu biasanya kadang-kadang tidak sadar kalau dirinya sakit. Nah, itu adalah hukuman berupa musibah yang diturunkan kepada orang lain. Terkadang, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, di antara hukuman yang paling kita takutkan, yang bukan termasuk dari sabda Nabi SAW, itu adalah hukuman dijauhkannya seseorang dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kadang-kadang seperti itu. Ini bukan hukuman yang itu, bukan hukuman yang berupa musibah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Ya. Ini adalah, jadi Rasulullah SAW, para ulama menjelaskan, sebagaimana seorang salaf ditanya oleh seseorang yang banyak berbuat dosa. Dia ditanya, kalau tidak salah Al-Hasan Al-Basri. Dia ditanya, wahai Hasan, katanya orang itu jika banyak dosanya maka akan dihukum dengan musibah. Tapi saya ini banyak dosa, kenapa tidak pernah dapat musibah? Maka kata Hasan Al-Basri, sesungguhnya keadaanmu tidak merasakan bahwasanya dosamu itu sebuah musibah adalah musibah. Yang artinya demikian. Ketika seseorang itu dia ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya dirinya itu sebenarnya semakin dijauhkan oleh Allah, maka itu adalah musibah yang terbesar. Tapi itu bukan musibah yang dimaksud di dalam hadis ini. Baik. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika Allah menginginkan kepada hambanya satu kebaikan atau sebuah kebaikan. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kata khairon, diucapkan dalam bentuk nakirah. Nakirah itu artinya tidak definitif, tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Artinya bukan semua kebaikan, tapi adalah salah satu dari macam kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di antara kedalaman hadis Nabi SAW, Rasulullah mengucapkan khairon dalam bentuk nakirah, tidak definitif. Jadi bukan semua kebaikan, tapi salah satu kebaikan yang diinginkan oleh Allah. Allah menyegerakan hukumannya kepada hambanya yang berdosa di dunia, agar dia tidak dihukum lagi di akhirat. Namun ada kebaikan yang lebih besar, ya. Ada kebaikan yang lebih besar dibandingkan dijatuhi hukuman di dunia, yaitu adalah al-afu atau ampunan. Itu kebaikan yang lebih besar, ya. Ampunan tanpa musibah, tanpa hukuman, ya. Ampunan tanpa hukuman. Jadi tidak semua dosa itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan yang lebih besar yang bisa diraih oleh seseorang yang telah melakukan berdosa kepada Allah adalah diampuni dosanya, dihapus secara sempurna, dan tidak dihukum dengan apapun. Dan Allah bisa melakukan yang seperti itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang insya Allah sudah berkali-kali kita dengarkan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah, ya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang melakukan syirik kepadanya, dan mengampuni
dosa yang di bawah itu bagi siapapun yang Allah kehendaki. Ya. Bagi siapapun yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berdosa, mintalah ampun kepada Allah dan berharap ampunan kepada Allah, dan jangan mengharap-harap musibah. Ya, jangan mengharap-harap musibah. Kita itu berharap kepada Allah atau berprasangka Allah itu selalu yang terbaik. Ya, kadang itu ada orang, dia ketika sudah berdosa kepada Allah dan merasa bersalah, dia sudah taubat tapi masih ada rasa putus asa. Putus asa itu dalam artian bagaimana nanti kalau saya diberi musibah gara-gara dosa saya. Nah, akhirnya dia selalu ketakutan dan yang lain sebagainya. Nah, itu kurang layak kita lakukan seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika berdosa, meminta ampun kepada Allah dan berharap, berprasangka baik kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa kita. Dan tidak perlu kita takut jangan-jangan nanti akan diturunkan musibah. Tidak. Tetapi salah satu kebaikan yang paling bisa Allah berikan bagi seorang yang berdosa adalah diampuni dosanya tanpa dihukum. Namun kalau sudah terjadi barulah kita menyadari ini gara-gara dosa kita. Kalau sudah terjadi musibah itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa idza aradallahu bi'abdihi syarra, wa idza arada bi'abdihi syarra, jika Allah menginginkan keburukan bagi hambanya, Allah tahan hukumannya karena dosa itu sampai Allah sempurnakan di hari kiamat nanti. Ini namanya istidraj. Inilah yang disebut dengan istidraj. Istidraj itu artinya dibiarkan. Ya, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, tidak ada dari kita yang merasa ketika melihat orang-orang yang banyak berbuat dosa kok hidup mereka itu nikmat, hidup mereka tenang-tenang saja. Tidak ada di antara kita yang perlu merasa sedih, atau bahkan jangan-jangan dia merasa putus asa. Nah, orang itu berdosa kok dia hidupnya enak-enak saja. Kalau gitu buat apa saya menjadi orang baik? Nah, misalnya seperti itu. Maka kata Nabi SAW, orang yang seperti itu sebenarnya diinginkan keburukan. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan di sini kebalikan dari kata khairon tadi. Allah menyebutkan asyarra. Rasulullah menyebutkan asyarra, diberi kata al. Artinya itu adalah keburukan seluruhnya. Keburukan seluruhnya, asyarra. Kenapa? Asyarra yang dimaksud adalah adab di neraka. Dan tidak ada keburukan yang lebih buruk daripada adab di neraka. Ya, hari kiamat disebut hari kiamat karena 3 hal, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama, disebut hari kiamat karena di hari itu manusia bangkit dari kubur mereka. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 6, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Di hari bangkitnya para manusia menuju penguasa alam semesta. Kemudian yang kedua, disebut hari kiamat karena di hari itu para saksi berdiri di hadapan Allah. Para saksi berdiri di hadapan Allah memberikan kesaksian bagi hamba-hamba Allah yang sedang dihisab. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ghafir ayat 51. Surat Ghafir ayat 51. Inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami benar-benar akan menolong rasul-rasul kami
dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia, di hari berdirinya para saksi nanti, yaitu hari kiamat. Kemudian yang ketiga disebut hari kiamat karena di hari itu ditegakkannya keadilan. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nad'ul mawazinal qisṭa liyaumil qiyamah." Dan kami letakkan timbangan-timbangan yang adil itu di hari kiamat, untuk hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain. Maknanya diantaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala ada wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah menimpa seorang muslim dari kesulitan, rasa lelah, dan tidak pula rasa sakit, dan tidak pula rasa gelisah, dan tidak pula rasa sedih, dan juga gangguan dari makhluk yang lain, wala ghammin, dan juga rasa galau terhadap permasalahan yang sedang dia rasakan, sampai satu duri yang menusuknya, kecuali Allah menghapus dengannya dosa-dosanya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dari sebagian dosa-dosanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda bahwasannya seorang hamba itu, yang artinya bahwasanya seorang hamba itu senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian dia akan menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih dari segala dosa. Dan hadis-hadis yang seperti itu juga banyak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian mungkin ada syubhat. Kalau kita sudah menjelaskan bahwasannya musibah yang mengenai seorang hamba itu adalah sebagai hukuman yang disegerakan atas dosanya, bagaimana dengan orang-orang soleh atau para nabi dan rasul? Para nabi dan rasul termasuk di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki dosa? Dijaga dari dosa, diampuni dosanya yang sudah lalu, dan diampuni dosa yang akan datang. Ya. Jadi seperti itu. Bukankah mereka itu adalah orang-orang yang tidak memiliki dosa? Maka jawabannya adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang dosanya sedikit, atau para nabi dan rasul yang mereka tidak berdosa sama sekali, diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka mendapatkan pahala sabar menghadapi musibah, agar mereka mendapatkan pahala dan keutamaan orang sabar, yang dengannya semakin tinggi derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, musibah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman karena dua tujuan. Satu,
agar hambanya yang banyak dosa itu semakin bersih dari dosa. Kemudian yang kedua, agar hambanya yang solih ya itu semakin tinggi derajatnya di sisinya dengan mendapatkan keutamaan orang sabar. Jadi seperti itu. Sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang cukup panjang, dalam kisah sakitnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu ketika sakit, yang beliau itu kemudian wafat karena sakit itu, disaksikan sakit beliau itu sangat parah, sehingga sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika menjenguk Rasulullah SAW, beliau mengatakan, ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadidan. Wahai Rasulullah, sungguh engkau itu sangat merasakan sakit yang parah. Jadi terlihat dari keadaan Rasulullah itu sakitnya yang amat parah. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ajal, iya benar. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Aku ini diberi rasa sakit seperti rasa sakitnya dua orang dari kalian. Hadisnya ini sahih, muttafaqun alaihi. Jadi Rasulullah ketika beliau sakit, rasa sakitnya itu sama seperti rasa sakitnya dua orang. Ya, termasuk dari kekuatan Rasulullah SAW. Nah, apakah ini berarti Rasulullah SAW itu berdosa? Tidak. Namun Rasulullah SAW beliau mengharapkan kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu di kisah sakitnya beliau mengucapkan fir rafiqil a'la. Semoga diberi tempat oleh Allah di tempat ar-rafiq al-a'la, yang di tempat di sisi Allah yang paling tinggi, ya, di tempat di sisi Allah yang paling tinggi, yang itu isinya adalah para nabi, para syuhada, dan orang-orang soleh dan orang-orang yang sabar. Ya, jadi orang-orang yang belum pernah merasakan sabar tidak bisa menempati tempat ar-rafiq al-a'la. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Atau sudah? Sampai jam berapa? Sampai jam 11 kurang? Oh, 11 kurang seperempat. Oh, masih lama. Masya Allah. Nah, semangat. Kita lanjutkan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukh. Dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya sesungguhnya pahala yang besar itu datang bersama ujian yang besar. Dan sesungguhnya Allah jika mencintai sebuah kaum, Allah menguji mereka. Allah jika mencintai sebuah kaum, Allah itu menguji mereka. Faman radiya, maka barang siapa yang ridha, falahur ridha, maka baginya ridha Allah. Dan barang siapa murka terhadap ketetapan Allah, ya, musibah itu, falahu sukhtu, maka baginya atasnya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Jadi termasuk hal yang membantu kita sabar adalah juga menyadari bahwasanya di balik musibah itu ada pahala. Semakin besar musibah, maka semakin besar pula pahalanya. Dan semakin kita ridha kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka semakin Allah ridho kepada kita. Kebalikannya, orang yang dia tidak ridho, dia murka kepada Tuhan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Jadi seperti itulah keadaan orang mukmin ya. Sebagaimana dalam hadis yang sering kita dengar. Dan tidak ada kondisi seperti ini melainkan bagi seorang yang mukmin. Orang mukmin itu mendapat nikmat syukur, maka jadi kebaikan, dapat pahala. Mendapat musibah dia bersabar, sehingga musibah itu menjadi kebaikan dan dapat pahala. Dan tidak ada pilihan lain memang sebenarnya bagi orang mukmin. Kita mau tidak bersyukur artinya kufur, dosa. Kita tidak bersabar artinya kita tidak ridho, artinya dosa juga ya. Sehingga musibah itu sudah kita susah karenanya. Kalau kita tidak sabar maka tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, justru akan mendapatkan dosa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Di sini juga kita menyadari dalam hadis ini bahwasanya segala musibah yang menimpa sebuah kaum, siapapun itu termasuk kita, selama itu adalah hamba Allah yang beriman, itu Allah Subhanahu wa taala menurunkannya atas dasar cinta. Dan di sini juga ada penisbatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menetapkan sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apa yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina sana. Termasuk apa yang menimpa kita di sini. Ya, meskipun mungkin musibah kita tidak separah apa yang menimpa musibah saudara-saudara kita di Palestina sana, maka segala apa yang kita rasakan di negeri kita ini, baik yang kita rasakan bersama-sama sebagai sebuah bangsa ataupun yang kita rasakan secara pribadi-pribadi masing-masing, itu adalah dari cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Oleh karena itu wajib kita bersabar. Ya, kita ini mohon maaf ya. Saya itu agak capek dalam artian ya memang bagian dari dakwah sebenarnya harus kita dakwahkan, kita ajarkan. Melihat masyarakat atau melihat ketika misalnya kumpul, ketika kita berbicara berbahasa basi, maka yang diucapkan keluhan terhadap keadaan. BBM naik lagi, barang-barang naik lagi, keluhan kemudian dengan kondisi orang-orang yang berwenang di negara kita ini, ya, dan yang lain sebagainya, jalan rusak dan lain sebagainya. Misalnya hal-hal seperti itu dikeluhkan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kalau keluhan hal itu, ya, kita ucapkan kepada orang yang berwenang, orang yang memang memiliki kekuasaan, kemampuan untuk memperbaiki atau yang kita harapkan bisa memperbaiki, tidak masalah. Ya, itu sesuatu yang memang termasuk hak kita. Ya. Kalau keluhan itu lebih baik lagi diucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang lebih baik. Ya. Itu yang lebih baik. Kita mengeluhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi kalau keluhan itu kemudian diucapkan kepada sesama orang yang tidak mampu, sama-sama tidak mampu, sama-sama lemah, ya, maka apa gunanya? Justru akan semakin memperparah atau mempersulit, memperbesar kesulitan itu di hadapan kita, di mata kita. Ya. Tidak semakin kita terhibur, tidak semakin enteng, ya. Termasuk juga tidak semakin kita kuat menghadapinya. Bahkan bisa jadi saling menguatkan rasa susahnya. Iya, saya begini-begini, saya begini-begini. Semuanya menceritakan kesusahannya masing-masing. Akhirnya berpisah dari majelis itu, yang tersisa adalah keadaan susah, suntuk, putus asa dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Ya, oleh karena itu kalau memang ada yang terucap di antara kita, mungkin spontanitas mengucapkan seperti itu, ya saling menasehati untuk bersabar, untuk yang lain sebagainya. Hal-hal seperti ini sudah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kondisi negeri kita, kondisi di
banyak negeri juga, tidak hanya di negeri kita. Itu sudah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan sebaik-baik yang bisa kita lakukan itu kita mengeluhnya kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Beliau mengatakan innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Sesungguhnya akan datang setelah aku pergi, itu ada atharoh, kata Nabi SAW. Wa umurun tunkirunaha, dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Atharatun, apa atharoh itu? Atharoh itu adalah sikap orang yang memiliki kekuasaan, memiliki wewenang dalam mengurus sesuatu, lalu dia manfaatkan wewenang itu untuk mengutamakan dirinya sendiri. Nah, itu namanya atharoh. Ya. Ada orang misalnya diberi wewenang mengelola harta orang banyak. Kemudian harta itu kemudian digunakan untuk memperkaya dirinya sendiri. Ya. Sisanya mungkin dia berikan kepada orang lain seadanya. Kira-kira mirip tidak dengan apa yang kita rasakan sekarang? Ya. Jadi seperti itu. Athar. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata para sahabat, ya Rasulullah, fama ta'muruna? Kalau gitu apa yang engkau perintahkan kepada kami kalau engkau mendapati seperti itu? Dan itu terjadinya tidak sekarang, sejak zaman sahabat, para penguasa di masa sahabat, mereka sudah seperti itu. Mereka sudah memperkaya diri sendiri, ya, dan yang lain sebagainya. Tidak hanya di masa kita sekarang. Ya, kata Rasulullah, ya, tu'addunal haqqa alladhi 'alaikum wa tas'alunallaha alladhi lakum. Kata Rasulullah, tetap kalian menunaikan kewajiban yang diwajibkan atas kalian. Maksudnya apa? Kewajiban sebagai rakyat, kepada pemimpin itu tetap harus dilaksanakan. Dan kalian minta kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Kalau orang yang seharusnya memedulikan hak kita tidak bisa kita mintai, tidak bisa kita minta kepadanya hak kita, ya maka jalan apa lagi yang bisa kita lakukan kecuali berminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sesuatu yang sama, innakum satalqauna atharatan ba'di au ba'di atharatan fasbiru hatta talqauni 'alal khawdi. Sesungguhnya kalian akan menemukan setelah aku itu nanti ada fenomena atharah yang tadi itu. Maka sabarlah, kata Rasulullah, sampai kalian nanti menemui aku di telaga di surga. Sabar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Apalagi sekarang ini kan sudah mulai rame ini untuk Pilpres tahun depan, ya. Dan ya meskipun umur saya relatif muda ya dibandingkan sebagian besar jamaah di sini, tetapi setelah melihat pergantian pemimpin ya sejak saya masih kecil sampai sekarang, ya, bahwasanya tetaplah yang namanya pemimpin-pemimpin yang Allah berikan kepada kita itu ada kebaikan dan ada keburukan. Semuanya ada kebaikannya. Ma'asyiral muslimin, maka harus kita yakini semua presiden yang sudah menjabat itu adalah presiden pilihan Allah. Ya. Kalau tidak Allah pilih kan tidak jadi presiden. Ya. Jadi Allah yang menentukan. Jadi sebaik apapun, seburuk apapun, semuanya menentukan Allah. Kalaupun di mata kita buruk, maka kita kembalikan kepada hadis yang tadi. Berarti ada yang Allah inginkan di situ. Mungkin Allah menginginkan bagi muslimin di Indonesia ini agar dihapuskan dosa-dosanya karena banyak dosanya, ya, dengan diberi pemimpin yang zalim itu atau yang kurang melaksanakan kewajibannya. Atau juga Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada kita ya kesempatan untuk bisa bersabar. Ya. Dan ingat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, syariat Islam itu universal. Syariat Islam itu berlaku dalam segala keadaan. Dan di antara hikmahnya Allah itu, Allah selalu menurunkan keadaan untuk keadaan sebagai tempat
seorang hamba itu melaksanakan syariatnya. Maksud saya bagaimana? Maksud saya, misalnya begini, di dalam syariat kita ada syariat sabar. Nah, maka Allah menurunkan musibah agar kita bisa bersabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita bersabar terhadap pemimpin yang zalim. Oleh karena itu, agar kita bisa melaksanakan sunnah itu, diberilah oleh Allah kita pemimpin yang zalim. Misalnya begitu, katakanlah memang pemimpin kita adalah benar-benar zalim di mata kita. Kita begitu melihatnya. Termasuk pula apa yang menimpa saudara-saudara kita yang lain. Yang menimpa saudara-saudara kita yang lain, baik yang skalanya besar maupun skalanya kecil. Misalnya skalanya kecil, ada tetangga kita mendapatkan musibah, maka itu adalah kesempatan bagi kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Ya. Apa yang menimpa saudara kita di Palestina adalah kesempatan baik bagi kita untuk melakukan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mewujudkan bagaimana Rasulullah mengajarkan kita ukhuwah seorang muslim, persaudaraan antar sama muslim itu seperti satu tubuh, saling merasakan sakit satu sama lain. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah dalam masalah musibah ini. Taib, kita tutup bab ini dengan membaca beberapa al-masail, fihi masail. Ya, kata muallif fihi masail. Yang pertama tafsir ayatut taghabun. Yang pertama masail al-ula tafsir ayat at-taghabun. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Ya, wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberi hidayah kepada hatinya. Dan al-muallif sudah menjelaskan tafsirnya, yaitu adalah tafsirnya orang yang diberi hidayah itu, orang yang beriman itu diberi hidayahnya orang yang mendapatkan musibah, ya. Dan maka dia tahu bahwasanya musibah itu datangnya dari Allah, lalu kemudian dia ridha dan dia menerima, dia berserah kepada Allah. Itu adalah hidayah yang dimasukkan kepada Allah kepada orang yang beriman. Itu dalam tafsir surat At-Taghabun. Kemudian yang kedua, anna hadza minal imani billah, bahwasanya yang seperti ini adalah iman dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud? Yaitu sabar. Sabar itu adalah iman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ats-tsalitsah, yang ketiga, at-ta'nu fin nasab, yaitu mencela nasab. Mencela nasab itu adalah salah satu bentuk kekufuran, adalah kufrun, ya. Tapi mungkin sudah dijelaskan, salah satu bentuk kekufuran artinya orang yang melaksanakan tidak berarti dia itu langsung disifati sebagai orang kafir. Karena sebagaimana orang kafir kalau dia melakukan nilai-nilai keimanan tidak berarti dia itu mukmin. Nah, jadi seperti itu. Orang kafir ya bukan berarti ketika dia melakukan nilai-nilai keimanan atau nilai-nilai keislaman, bukan berarti dia itu mukmin atau muslim. Oleh karena itu jamaah sekalian, ada anekdot yang sudah lama menyebar di masyarakat kita, ya, negara yang paling islami, nah kan gitu kan. Negara paling islami kemudian disebutkan negara kafir. Nah, karena kenapa orang-orang yang melakukan survei itu menilai karena menganggap negara itu telah melaksanakan nilai-nilai Islam lebih baik daripada negara-negara muslim. Nah, jadi nilai-nilai seperti yang diambil nilai-nilai yang umum, yang universal, ya, seperti kerapian, kepedulian tetangga dan lain sebagainya. Nah, kita katakan ya tidak seperti itu caranya. Ya. Islam atau iman itu ada pokoknya, kekufuran itu ada pokoknya. Ya. Kemudian yang mengikuti adalah nilai-nilainya. Ya. Kalau hanya sekedar melakukan nilai-nilainya, tetapi pokoknya tidak ada, dasarnya tidak ada, maka tidak disifati dengan itu. Ya, orang kafir kalau dia melakukan nilai-nilai keimanan, keislaman, tapi kalau pokoknya iman, yaitu tauhid itu tidak ada pada orang kafir, dan pokoknya Islam tidak ada pada dirinya, yaitu syahadatain, ya tidak disebut mukmin dan muslim, dan tidak disebut islami juga. Ya, sebagaimana juga orang mukmin, orang muslim, ya, selama dia belum melakukan pokok-pokok kekufuran, kesyirikan, ya, nilai-nilai yang mungkin ada padanya, nilai-nilai kekufuran atau kesyirikan yang mungkin ada padanya,
itu tidak serta-merta mengeluarkan dia dari keislaman. Nah, di antara nilai-nilai kekufuran yang diperingatkan oleh Rasulullah adalah mencela nasab. Mencela seorang anak karena ayahnya. Taib. Kemudian Ar-Rabi'ah yang keempat, syiddatul wa'idi fi man darabal khududa wa asyaqqal juyuba au da'a bi da'wal jahiliyah. Beratnya ancaman atau kerasnya ancaman bagi orang yang memukul pipinya atau merobek kerah bajunya atau yang memanggil dengan panggilan jahiliyah. Karena Nabi SAW berlepas diri darinya. Jadi Rasulullah SAW mengucapkan atau menggunakan redaksi laisa minna, bukan termasuk dari golongan kami. Ya. Al-faidah al-mas'alatul khamisah. Permasalahan atau faidah yang kelima, ya. Alamatu iradatillahi bi'abdihil khaira. Tanda bahwasanya Allah menginginkan kebaikan bagi hambanya adalah Allah menyegerakan kepadanya hukumannya di dunia. Kemudian as-sadisah iradatullahi bihi syarra wa huwa ayyuakhkhira lahul uqubata fil akhirah. Kebalikannya di masalah keenam ini, ketika Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, maka Allah mengakhirkan hukumannya di akhirat, dan itu lebih berat. Dan itu lebih berat daripada hukuman dunia. Kemudian yang ketujuh, alamatu hubbillahi lil abdi wa hiyal ibtila. Yang ketujuh, tanda cinta Allah kepada seorang hamba itu adalah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian lupa saya menyebutkan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis yang lain, dan kaum yang paling berat ujiannya wa asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Kaum yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Ya. Kaum yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi, karena para nabi itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, oleh karena itu orang itu, ya, semakin dia dicintai oleh Allah, semakin berat kesusahannya, semakin berat musibahnya. Semakin dia itu menjadi wali, itu semakin berat kesusahannya, semakin berat ujiannya. Ya. Oleh karena itu, kalau kita melihat ada orang yang solih, ya, ada orang yang solih, kemudian kok hidupnya kok tenang-tenang saja, ya, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ya, prasangka baik kita, ya, dia sebenarnya mengalami ujian yang berat namun tidak nampak. Ya. Jadi orang yang soleh, ujiannya itu berat namun tidak ditampakkan kepada kita. Ya. Jadi demikian. Karena apa? Karena iffahnya, karena ta'affufnya. Orang soleh itu dia memiliki sifat ta'affuf. Ta'affuf itu artinya dia menjaga wibawanya sehingga tidak terlihat susah. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah itu berfirman, lil fuqara'il ladina usiru fi sabilillah. Masya Allah, saya agak lupa. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah itu, di antara sifat-sifat orang fakir yang baik itu, ya, yahsabuhul muljahilu aghniya'a minat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa. Ya. Jadi orang-orang fakir yang paling berhak dibantu itu, kata Allah Subhanahu wa taala, disangka oleh orang-orang jahil mereka adalah orang-orang kaya. Yahsabuhumul jahilu aghniya. Orang jahil maksudnya orang yang tidak memiliki ilmu, ketika melihat orang ini, wah, ini orang kaya. Ya. Kenapa minat ta'affuf? Karena punya sifat ta'affuf orang itu. Orang ta'affuf itu apa? Ketika dia susah, dia sebenarnya fakir, tapi tidak tampak kalau dia itu fakir. Ya. La yas'alun nasa ilhafa, tidak suka meminta-minta kepada manusia. Ya.
Sehingga tahu-tahu misalnya ya di antara sifat orang soleh itu yang susah, tahu-tahu kita melihat dia beraktivitas bersama kita sehat, ternyata tiba-tiba terdengar kabar meninggal. Contoh begitu. Ya, ternyata dia sudah merasakan sakit, sudah terkena penyakit bertahun-tahun lamanya. Nah, ini salah satu ciri-ciri orang soleh. Itu kemungkinan yang pertama. Ya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat orang yang kita lihat soleh, kemudian hidupnya tidak terlihat kesusahannya, berarti dia tutupi. Ya. Kalau yang kedua, bisa jadi yang kedua, ya. Dan kita berdoa agar tidak termasuk dari golongan itu, dia adalah orang soleh palsu. Ya, orang yang soleh yang palsu. Ya, dia sebenarnya menampakkan dirinya soleh, namun sebenarnya sedang diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian al-mas'alatu tsaminah, masalah yang ke-8, tahrimus sukhti, yakni minal bala. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa man sakhita falahu sukht. Yaitu haramnya marah dari musibah yang dirasakan. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya siapa yang marah maka baginya amarah dari Allah, murka dari Allah Subhanahu wa taala. Al-mas'alatu tasi'ah, permasalahan yang ke-9, thawabur ridha, balasan ridha bil bala, balasan bagi ridha terhadap musibah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man radiya falahur ridha, siapa yang ridha terhadap keputusan Allah, maka baginya ridha dari Allah Azza wa Jalla. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita membaca sifat-sifat seperti ini, sifat-sifat cinta, sifat ridha, itu sebenarnya yang paling penting bukanlah ridha dari kita, bukanlah cinta dari kita, namun adalah ridha dari Allah dan cinta dari Allah. Seringkali kita terlalu fokus terhadap perasaan yang ada dalam diri kita, lalu kemudian sudah merasa baik gara-gara itu. Padahal sebenarnya yang dia lakukan itu bukan sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dari mana kita menilai ridho kita dan cinta kita itu sudah baik? Menilai dari apakah sudah sesuai. Ya. Sudah sesuai perbuatan kita dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Ya. Kalau kita mengaku ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka di antara tanda ridho itu adalah melaksanakan atau mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya terhadap musibah-musibah itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya kasih contoh dulu. Di dalam masyarakat kita masih banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan sunnah dalam mensikapi kematian seseorang. Ya, dalam mensikapi kematian seseorang. Dan di antara salah satu hal yang menjadikan orang itu kurang benar dalam mensikapi kematian itu atau musibah lain secara umum adalah sebenarnya keridhoannya kurang. Ridhonya mungkin baru sekedar di lisan tapi belum sempurna dalam pengamalan. Kita ambil contoh ya dari hal yang paling sederhana saja. Dalam hal yang paling sederhana, tapi berat, banyak orang itu belum bisa meninggalkan. Seperti masalah mengeraskan makam dan menulis di atas makam ya. Atau bahkan lebih besar dari itu, menghiasi makam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, masalah makam ini biasanya dilakukan itu demi mayit atau demi yang ditinggal oleh mayit? Demi yang ditinggal oleh mayit, bukan demi sang mayit. Ketika orang itu
dia ditinggal mati oleh orang yang dia cintai, ya, mungkin dia di lisan mengatakan saya ridho begitu, tapi kemudian responnya atau sikapnya kurang, menunjukkan sebenarnya ridhonya kurang sempurna. Akhirnya karena masih ada istilahnya rasa menahan di dalam hatinya, ya, belum bisa melepas kepergian orang yang dia sayang itu, akhirnya dihiasilah makamnya, ditulisilah makamnya, dan yang lain sebagainya. Dengan tujuannya banyak, ya, salah satunya ya karena emosi kan, karena perasaan. Salah satunya dia ketika mungkin dalam momen-momen tertentu ingin masih bisa mengunjungi makamnya dengan nyaman. Yang sebenarnya mengunjungi makamnya itu bukan untuk mendoakan si mayit, tapi untuk melepaskan sedikit rasa rindu, ya, melepaskan sedikit rasa kangen, ya, jadi seperti itu dan yang lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang kurang diridhoi, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan menunjukkan dia kurang ridho sebenarnya, kurang bisa melepaskan apa yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari dirinya. Nah, yang paling penting sekali lagi adalah bagaimana Allah itu ridho kepada kita. Ridho kita bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena itu, tuntunannya ketika ditinggal oleh orang yang kita sayangi, kita makamkan prosesinya dengan cara yang sesuai dengan sunnah Rasul. Dimakam dengan cara yang sederhana, kuburannya tidak ditinggikan, tidak dikeraskan, ya. Hanya diberi penanda bahwasanya itu adalah makam, itu kuburan, ya. Dan tidak ditulisi. Adapun masalah menulisi itu boleh atau tidak, itu khilaf di antara para ulama, ya. Tetapi yang kalau lebih utama tidak ditulisi, yang lebih utama tidak ditulisi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Loh, kalau ada yang bertanya, nanti bagaimana kalau kita ingin ziarah? Ya. Ya, kalau ingin ziarah silahkan ziarah secara umum. Ya, ziarah secara umum, dikira-kira saja, oh di situ dulu makam ibu saya, makam nenek saya, makam bapak saya, makam istri saya, makam suami saya, dan seterusnya. Didoakan saja, ya, di situ, kemudian sudah didoakan secara umum dan secara khusus. Secara umum untuk seluruh kaum muslimin di situ, dan secara khusus kepada orang yang dia sayangi di situ, lalu kemudian mengingat mati dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, itu termasuk tanda orang dia sudah melepas kepergiannya, sudah. Dia lupa, bahkan bisa jadi lupa makamnya di mana, itu juga lebih baik. Bisa jadi seperti itu. Ya. Jadi lepas. Memang ma'asyiral muslimin adalah yang namanya sifat-sifat manusiawi, masih ada rasa kangen dan lain sebagainya. Ya, tapi kita tetap menahan hal itu untuk tidak mengucapkan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Demikian, ada mungkin 6. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan gimana? Ya. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan. Nah, saya jawab semampunya. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sebutkan orang ini jarang sholat, jarang ibadah dan sebagainya, namun kehidupannya nyaman, berkecukupan dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan orang ini sering sholat, yang itu dibantu kita ya. Nah, orang ini sering sholat, sering ibadah, sering taklim, sering amal-amalan, dia kehidupannya juga nyaman, kaya-kaya dan sebagainya. Namun yang kita tahu, sholatnya kita sering melihat sholatnya tidak seperti sholat Nabi. Kemudian sering taklimnya kajiannya berujung. Kemudian amalan-amalan yang dia kerjakan juga amalan-amalan yang mengikatkan, kebanyakan seperti itu. Namun dia berhubungan dengan saya. Apakah itu juga bisa disebut ridho atau disebut istighfar juga? Nah. Terima kasih. Nah. Bismillah. Kalau kita melihat orang yang sering sholat, sering ibadah, namun
sholat atau ibadah sesuai dengan penilaian masyarakat umum di kita gitu, ya. Yang dianggap dia rajin sholat, rajin pengajian dan lain sebagainya. Padahal kalau dikaji lebih dalam, ibadahnya kurang tepat, kurang mengikuti aturan yang benar. Lalu kita lihat orang itu hidupnya nyaman, hidupnya baik, hidupnya kita lihat berkah dan lain sebagainya. Maka banyak cara melihatnya. Cara melihat yang pertama adalah kita melihat keumuman kondisi manusia di muka bumi ini. Tidak ada satu manusia pun yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi semua manusia itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika tidak nampak kepada kita bahwasanya dia hidupnya susah, nah, maka pasti ada ujian-ujian yang sebenarnya tidak ditampakkan atau diceritakan kepada orang lain, yang kalau sudah kita tahu ujian itu, kita bisa jadi bahkan mengelus dada sendiri, bahkan kita bersyukur terhadap keadaan kita sendiri. Dan ini banyak, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, banyak ya. Jadi kisah-kisah orang kalau kita lihat misalnya di statusnya, ya, di sosial medianya, ya, dia selalu mengupload foto-foto, video-video, dia umroh, dia jalan-jalan, dia membuat acara ini itu, makan di tempat ini dan tempat itu dan lain sebagainya, seolah-olah hidupnya itu nikmat terus. Nah, ternyata setelah kenal, setelah tahu keadaannya, ternyata ada banyak masalah-masalah yang kalau kita nilai dengan masalah kita sendiri, lebih ringan masalah kita dibandingkan masalah dia. Itu salah satu cara melihatnya. Kemudian cara yang kedua, kita berhusnudzon bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menghukumnya karena dia melakukan hal-hal itu karena kejahilan. Dan dia pada dasarnya, pada aslinya, dia mencintai Allah dan mencintai Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kejahilan dan belum sampai kepadanya kebenaran. Dan banyak kisah-kisah seperti ini di masyarakat kita, ya, orang-orang yang kita nilai setelah kita sudah belajar, ya, ini dia kok masih mengerjakan hal-hal yang kita tahu ini tidak benar, atau ibadahnya kurang tepat. Tetapi kita melihat banyak hal-hal, kisah-kisah ajaib dalam hidupnya yang menunjukkan bahwasanya secara zahir ini orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kita kenal, ternyata dia memang orang yang cinta kepada Allah dan cinta Rasulnya. Dan dia melakukan hal-hal itu karena kejahilan. Ya, dia melakukan hal-hal itu karena kejahilan. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, beliau menjelaskan orang-orang yang merayakan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa saja mereka itu mendapatkan pahala. Ya. Pahala bukan pahala karena merayakannya, tetapi pahala karena begitu besarnya cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang membawa mereka untuk melakukan hal itu, meskipun hal itu sebenarnya tidak diperbolehkan, ya. Oleh karena itu mereka mendapatkan pahala karena itu. Nah, dan mereka melakukan itu karena jahil. Jahil itu artinya belum mendapatkan ilmu, ya. Jahil itu bukan bodoh, jahil itu belum mendapatkan ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seperti itu. Banyak, termasuk Masya Allah, ya, banyak kisah-kisah seperti itu. Kisah-kisah orang tua kita juga termasuk kisah-kisah orang tua para asatid dan lain sebagainya. Mereka itu kalau kita melihat, ya, orang-orang tua zaman dahulu, ya, mereka itu kan belum mengenal yang seperti kita kenal sekarang. Ada namanya berpegang teguh terhadap sunnah, ya, masalah nilai-nilai tauhid dan lain sebagainya. Namun karena ketulusan mereka terhadap Allah, terhadap menolong agama Allah, menolong agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketulusan mereka untuk mendidik anak-anaknya, ya, orang-orang tua yang semasa hidupnya itu tidak dekat dengan sunnah, ya, jauh dari sunnah, bahkan tidak mengenal apa itu sunnah-sunnah Rasul, apa itu bid'ah. Istilah bid'ah mungkin mereka tidak pernah mendengar, ya. Mereka tahunya ya Islam itu ya begini, ya.
Tapi dengan ketulusan mereka mendidik anak-anaknya dan mendoakan anak-anaknya, jadilah anak-anaknya yang Masya Allah diberi kebaikan, diberi ilmu, diberi kemudahan menuntut ilmu, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berdakwah. Ya. Padahal orang tuanya mungkin bisa jadi kalau anaknya mengingat, ya masih ada mungkin ritual-ritual yang kita anggap syirik. Ya. Jadi seperti itu. Namun itu bisa jadi tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebuah dosa, ya, karena mereka jahil, karena mereka belum tahu, karena mereka tidak tahu ini menyelisih sunnah, tidak tahu ini mencederai tauhid dan yang lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, saya secara pribadi, ya, dan ini memang yang sahih, ya, yang sahih, bahwasanya manusia atau muslim itu diberi udzur, ya, diberi udzur ketika dia melakukan pembatal-pembatal keislaman karena kejahilan, ya. Karena ketika mereka melakukan pembatal-pembatal keislaman karena kejahilan karena mereka tidak tahu kalau itu seandainya orang melakukan itu karena tahu hukumnya itu berarti keluar dari Islam, mereka melakukan. Ini yang paling sahih insyaallah. Karena sebagian ulama kita akui, ya, dan banyak juga cukup ada banyak pengikutnya di Indonesia ini yang mengikuti pendapat ini yang mengatakan tidak diberi udzur orang yang melakukan pembatal keislaman karena jahil itu. Ada yang mengatakan begitu. Sehingga kalau ada yang melakukan hal-hal yang membatalkan keislaman karena jahil, dia sudah dihukumi keluar dari Islam. Ya, apalagi hal yang sudah diketahui secara pasti. Tapi kalau kita melihat, ya ini juga di luar pembahasannya. Kita melihat mereka yang mengkampanyekan pendapat itu sebenarnya arahnya adalah untuk takfir pemerintah. Ya, kebanyakan arahnya adalah untuk mentakfir pemerintah. Nah, jadi mereka membawa pendapat itu yang kemudian langkah-langkah berikutnya adalah mengatakan pemerintah itu kafir dan pemerintah kita tidak wajib ditaati. Nah, itu sebenarnya seperti itu. Tapi yang paling benar, selama orang itu benar-benar tidak tahu, dia memang jahil, dan banyak masyarakat kita ini yang jahil, ya, yang tidak tahu hal-hal yang itu mengeluarkan dari Islam atau yang benar-benar parah hukumnya, ya, maka tidak dicatat sebagai dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jalan dakwah kita ini masih panjang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, mungkin ada lagi. Itu yang bisa saya sampaikan. Pertanyaan dari Ahmad Ustaz. Nah, apa hukum memberikan uang kepada pengamen saat kita makan di warung? Pada saat sidang belum ada pengamennya, tapi pas makan pengamennya datang. Kalau tidak diberi uang,